Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 5 Al-Ustaz Khalid Karami MSI Al-Mukarram Wakil Direktur Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 5 Al-Ustaz Heri Ahmadi STH Al-Mukarram Asatid dan Ustadzat serta segenap santriwati Darussalam yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Communication skill for MC talent bersama Al-Ustaz Happy Chandrayana Ekon, Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 5 Kandangan Kediri, Indonesia. Edisi Sabtu siang 16 Rabiul Awal 1443 yang bertepatan dengan 23 Oktober 2021. Acara memasuki acara yang pertama, pembukaan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada siang yang berbahagia dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Fatur Rahman LC. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Al-Ustaz Happy Chandra Ekon. Alhamdulillah. Yang saya hormati Al-Ustazah Banati Azizah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Baik. Aku mohon niabatan an Hamidul Mahad li riayati wal israf. Ma makna Hamidul Mahad li riayati wal israf? Wakil pengasuh. Ustaz jadi pengganti wakil pengasuh buat membuka acara pada siang hari ini. Jadi siang hari ini acaranya MC Club, ya kan? Soalnya kita dibahas santai aja ya. Dibahas santai aja. Jadi relax. Orang MC itu harus relax, bisa membawa audien, ya bisa membawa audien. Gimana caranya? Jadi di Gontor ini diajarin seperti nanti ketika amalia tadris atori kotu ahamu minal madah. Jadi harus tahu caranya membawa audien gimana. Nggak sembarangan, nggak semua orang bisa, nggak semua orang mau dan bisa untuk berbicara di depan, untuk membawa audien. Kadang-kadang dia orangnya punya mental tapi nggak bisa membawa audien, ya kan? Kadang-kadang dia bisa membawa audien tapi nggak lucu. Nanti akan banyak sekali yang akan dibicarakan oleh Ustaz Happy Chandra, gimana caranya MC yang baik dan benar dan bisa membawa audien. Nanti makanya diperhatikan. Ini ada yang kelas 1. Oh sudah, ayo jahit. Ya ditulis ya, ditulis nanti apa yang anti lihat, anti kerjakan, anti dengar di dalam body, termasuk tarbiyah, yamin tarbiyah. Makanya didengarkan. Kulum atas ma'u fi hadzal mahad wa tasmuru fi hadzal mahad bahwa min tarbiyah wa hadzal nahar. Ustaz Happy Chandra sayu'allimukum mada tariqatu raisul jalasa as-shahihah. Ya, didengarkan dengan baik. Nanti kalau nanti mendengarkan dengan baik, nanti keluar di sini bakal jadi MC yang seperti Ustaz Happy Chandra. Ya. Tapi nanti kalau misalnya nanti nggak serius, acara kayak gini doang, di luar juga banyak. Jangan kayak gitu. Nanti bakal penting di luar. Nanti bakal mencari orang seperti beliau. Jarang ada di dunia. Beliau ini salah satu orang yang paling terkenal ketika jadi penyiar radio Suhargo FM. Iya, beliau ini luar biasa. Makanya nanti kalau bisa sama seperti beliau kan. Kalau bisa lebih dari beliau.
Perempuan nggak apa-apa jadi itu ya. Iya, marilah. Mari kita sama-sama saksikan beliau, kita dengarkan beliau. Nanti kalau misalnya ada unek-unek ditanyakan. Orang yang bertanya itu tandanya dia mendengarkan, ya kan? Kalau orang malu bertanya, orang nggak bertanya, artinya dia itu nggak mendengarkan. Sayang lah. Makanya nanti diharapkan banyak yang bertanya. Ya, kalau nggak paham langsung tanyakan. Yang duduk di belakang boleh bertanya, yang duduk di tengah boleh bertanya, yang duduk di depan boleh bertanya. Semua yang boleh bertanya, semua yang boleh menjadi MC, semua yang boleh bercita-cita menjadi orang yang menjadi MC. Ayo, dan ini kita buka acara kita pada siang berbahagia ini. Yang untuk yang kedua kali dengan bersama-sama baca Al-Basmalah. Syukran hadam ini benar julil jami at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Communication Skill for MC Talent yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Happy Chandrayana M.Ikom. Kami berikan kepada moderator kita. Baiklah, acara akan saya ambil alih. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mujahidah Darussalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama saya pada kesempatan emas kali ini yang akan mengupas sekilas info-info menarik dan unik tentang Communication for MC Talent bersama narasumber spesial kita, Al-Ustaz Happy Chandrayana M.Ikom. Menjadi MC atau pembawa acara merupakan pusat dari sebuah acara. Maka dari itu, menjadi seorang pembawa acara tidak asal atau harus dibutuhkan berbagai macam skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang MC yang baik. Bersama narasumber kita, Ustaz Happy Chandrayana M.Ikom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Uti, nanti moderator ya di sini deh, berdiri coba. MC kan duduk. Coba moderator di sini sampai kanan. Coba dari opening awal kayak tadi. Assalamualaikum, gimana kabar-kabar para mujahidah kayak gitu loh Kak. Di sini. Oke. Satu frame mau sini Kak, apa-apa ya. Gak usah jaga jarak, gak ada COVID hari ini. Oke. Silakan Kak, tanya lagi. Karena siap ditanya. Bagaimana kabar Anda, Ustaz? Alhamdulillah, Ufti. Ana fi khair. Alhamdulillah. Beliau merupakan seorang yang bisa dibilang ahli dalam hal ini. Nanti tahu dari mana kok anak ahli? Kita nggak latihan loh, Ufti. Justru kayak gini-gini yang seru. Nggak ada rundownnya, nggak ada latihan, nggak ada geladi. Tiba-tiba Anti nanya, Ana juga nggak tahu kalau Anti akan nanya. Akhirnya Ana menjawab apa yang Anti tanya. Insya Allah, Ana merangkak untuk menuju ke dalam satu frame namanya ahli. Gitu kan? Ada pertanyaan lagi? Lanjut. Ya, menjadi seorang pembawa acara membutuhkan berbagai macam tips and trik. Bersama narasumber kita, langsung saja Al-Ustaz Happy Chandrayana M.Ikom yang akan membahas tentang tips-tips yang akan menjadi seorang pembawa acara yang baik dan benar. Langsung saja kita simak kepada Ustaz Happy Chandrayana M.Ikom. Waktu dan tempat kami persilakan. Anti nggak bisa bilang waktu dan tempat kami persilakan. Kalau Anti mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya, ya kan? Jadi Anti katakan kepada pembicara dengan segala hormat kami persilakan. Coba. Kepada pembicara dengan segala hormat kami persilakan. Tepuk tangan buat MC kita. Nanti jangan kemana-mana. Udah di sini sampai nanti maghrib di sini nanti ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Syukur kita kepada Allah karena Allah itu kaya dengan firman-Nya. Nusalli wa nusallimu ala Nabil Mustafa. Salam tazim dan cinta kita kepada sang Nabi karena Nabi itu kaya dengan sabda-sabdanya. Kalau Allah kaya dengan firman-Nya, Nabi kaya dengan sabda-sabdanya, maka teman-teman yang di depan Ana hari ini pun harus kaya dengan kata-kata. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam hormat dan takzim kami untuk Mudir Hadal Muhatasat Khalid yang terhormat. Ana bertemu 1 jam terbicara dengan beliau sampai azan zuhur dikumandangkan. Ustaz Heri Ahmadi menemani Ana. Ustaz tadi pagi Ana kismu daur, Ana keliling pondok Ustaz Heri dan ketemu antum juga hari ini. Hadza min fadlillah. Semoga antum semua diberikan kesehatan dan walafiat. Dan MC hari ini, MC ini suaranya microphone voice. Jadi kalau masuk ke mixing, suara dia itu bass voice. Alam. Sampai mana tadi Ana bicara? Oh ya. MC itu punya talent, you punya talent bass voice. Jadi suaranya microphone voice. Kalau masuk ke mixing, low-nya dikurangin, high-nya diangkat. Itu suara dia. Dan you moderator. Moderator pasti beda dengan MC. MC itu di mana-mana spesialis pojok. Di situ. Dari zaman Abu Jahal MC. Betul kan? Dari zaman Fir'aun MC. MC itu jarang di tengah, pasti di pojok. Setara negara, MC di pojok, jarang ke tengah. Moderator beda lagi. Dikarenakan hari ini ada MC moderator, moderator don't stay in one place, jangan duduk di satu titik, dia harus moving, dia harus bisa menggait audiens seperti Ustaz tadi katakan, itu moderator. Jadi makanya kita moderator you stay here, maka di mana-mana moderator di samping pembicara. Fahim tuh? Judul kita hari ini ada tulisan di belakang, masih muncul yang di belakang? Tulisannya adalah speak with power. Banyak MC di luar sana, MC hanya sekedar jadi MC. Banyak pembicara hanya sekedar bicara. Maka you ketika tampil menjadi MC, ingat kak, sebelum you tampil menjadi MC, kata Pak bicara, saya harus bicara dengan power. Karena apa? Justru power antum sebagai MC itu akan menghipno, mempengaruhi lawan bicara antum, mempengaruhi atmosfer aula hari itu ketika antum jadi MC. That power. Pak Happy, power itu berarti kita harus teriak ya Ustaz ya? Oh no. Tetap antum sebagai seorang muslimah yang ketika antum bicara ada qaulan dayyinan, kata-katanya lembut, qaulan tsaqila, kata-katanya berbobot, qaulan karimah, kata-katanya mulia. Powerful bukan berarti teriak-teriak. Maka tidak ada MC di 1 menit pertama dia mengatakan hadirin diharap tenang. Orang sudah tenang, ngapain tenangin lagi? Di mana Anda dapatkan ilmu itu? Di istana pertama kali, karena itu yang Anda dapatkan ketika di Gontor. Hadirin diharap tenang. Itu kan Ustaz? Dari zaman Anda dulu MC kelas 5 tahun 2000, berarti 21 tahun yang lalu, pasti MC pertama kali itu yang diomongin. Hadirin diharap tenang. Anda bawa ke istana. Pas di istana negara, Anda ngomong kayak gitu. Hadirin diharap tenang. Gara-gara Anda ngomong kayak gitu, datang polisi militer. Dia megang pundak anak. Mas, kau MC? Iya Pak. Kau niat gak jadi MC hari ini? Astagfirullahaladzim, niat Pak. Kalau MC, janganlah kau teriak-teriak, sakit telingaku. Itu yang pertama. Polisi militer yang kedua dia ngomong lagi, Mas, orang udah tenang, ngapain ditenangin lagi? Benar juga Ustaz. Orang udah tenang nih, udah tenang, senyap gitu ya. Habis itu aku ngomong lagi, hadirin diharap tenang. Orang semakin tenang, betul tenang kan nanti. Itu kan yang Anda bilang speak with power. Maka kalau hari ini MC mengatakan hadirin diharap tenang, pasti langsung cut. Langsung aja boleh. Hadirin, acara akan segera dimulai. Cukup. Ingat ya, MC 1 minute, 1 menit pertama harus mengesankan di depan audiensnya. Karena kunci MC yang hebat adalah MC yang ketika bicara, dia mengesankan banget in 1 minute. Karena MC adalah wajah sebuah acara. Gak ada acara yang pertama kali maju ke depan adalah kori dulu.
Apakah pernah ada acara kalau di Guntur pawang gembira di sini apa? Sama. Pawang gembira acara pertamanya tari kombinasi, gak ada MC-nya. Gak ada, pasti MC dulu. Maka berbanggalah antum hari ini. Wallahi, kalau anak cerita jujur sama antum, banyak yang cemburu sama antum hari ini, my people. Anak UI jurusan komunikasi, mereka berharap banget hari ini kumpul kayak gini Kak, karena anak lebih memilih ketemu dengan antum dibandingkan di sana. Betul Ustaz. Anak UI mereka pengen banget, Pak Epi kapan kita di UI ini adain lagi? Karena pandemi, mereka harus jaga jarak. Lucu lah kawan. Coba kalau kita hari ini jaga jarak, nanti di sini, nanti disuruh ke masjid, nggak bisa kita belajar. Maka Bismillah, nihati. Kalau kata Ustaz tadi katakan, antum duduk di sini bukan hanya sekedar duduk. Kosongkan gelas antum dan kita siap belajar hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka ada tulisan menarik di sini. Sebelum antum jadi MC, sebelum antum present, mempresentasikan sebuah proyek di depan siapapun antum, ingatkan, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jadi MC itu penting, jangan yang penting jadi MC. Jadi santriwati GP5 itu penting loh nak, jangan yang penting jadi santriwati. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Sujud itu penting, jangan yang penting sujud. Antum tampil depan orang itu penting banget, jangan yang penting tampil. Keep di otak antum sebelum tampil. Kenapa hari ini 1 menit pertama setelah moderator mempersilakan anak, semua mata tertuju ke depan. Ini tantangan loh sister. Kalau anak bicara di siang hari after lunch, ini tantangan bagi yang bicara dan bagi yang mendengarkan. Kalau anak nggak bisa bawa antum, anak kalau nggak bisa bermain cantik dengan anak-anak MC hari ini, yang akan terjadi antum akan banyak yang menghenikan cipta. Setelah itu saya menghenikan cipta, antum baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillah. Tahu-tahu asar aja selesai aja baca doa lagi. Alhamdulillah di ahyana pada mahamatana. Makanya professional speaker, MC yang hebat, pembicara yang mengesankan adalah dia yang bicara. Don't stay in one place. Jangan duduk terus aja gini. Coba kalau anak sampai selesai di sini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang banget ya. Jadi hari ini kita belajar MC. Jadi teman-teman tolong ya, nanti kalau mau cari tentang MC cari aja di Google juga banyak ya. Kalau anak kayak gitu udah, antum akan teriak. Ini orang kayaknya gak niat banget yang ngomong hari ini. Tapi kalau anak moving like this, isi ya, anak moving ya. Tapi kalau anak moving like this, antum pasti banyak yang deg-degan hari ini. Pasti antum berpikir, waduh, gawat nih. Ini makhluk semakin mendekati kita. Semakin, Ustaz, anak boleh pakai sepatu kesini? Semakin anak moving like this, ini mikrofon gak selamanya anak pegang kawan. Antum akan mengira, MC mah paling nanti, prakteknya paling nanti sebelum asar. Oh enggak, bisa jadi sekarang. Anak akan suruh antum, I choose one of you to come here. Ana akhtaru wahidah min kunna lihat tetap kodamuna. Ana suruh di antara antum untuk maju ke depan dan bicara dan pegang ini mikrofon. Mulai. Padahal ini udah ada yang ikutan ya Ustaz Gugis ya. Antum ini udah ada yang ikutan, tapi hari ini kayak horor banget lihat anak hari ini. Ini mikrofonnya bawaannya Ustaz Gugis di sini dalam kru. Tapi kenapa ini mikrofon kayaknya horor banget antum lihat. Ini mikrofon bukan anak bawa dari istana. Tapi hari ini mikrofon kayaknya antum menakutkan banget hari ini. Apa maksudnya? Allahu Akbar kalimat antum gak bakal tidur kak. Wallahi antum gak bakal ngantuk. Baru anak bicara kayak gitu, enzim limbix antum sudah mulai bergerak. Di situ antum mengatakan Allahu Akbar ya Rabbi Karim, Allah jangan sampai anak ya Allah, jangan sampai anak ya Rabbi Karim, jangan sampai anak. Gitu kan yang di otak antum hari ini. Ini pasti antum ini bersyukur. Nanti malam kan anak ketemu guru-guru ustazah-ustazahnya. Besok pagi semua santri di mana tempatnya Ustaz?
musola. Sebelum anak ketemu mereka, anak ketemu antum dulu. Kalau anak bicaranya di depan santri, anak akan pilih satu di antara antum untuk maju ke depan. Antum nggak bakal sedeg-degan hari ini, karena hari ini antum jumlahnya lebih sedikit dibandingkan besok. Antum lagi berdoa. Bismillah. Siap ya? Santri baru ada nggak di sini, saudara? Ayo, santri baru angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya, Kak. Yang angkatnya tangannya pelan-pelan berarti kesehatannya juga setengah-setengah. Angkat, Kak. Kelas 1. Oke, nice. Anak akan memperkenalkan diri anak lebih lugas besok pagi. Pasti antum yang kelas 1 ini lagi bertanya-tanya di otaknya. Ini makhluk datang dari mana ini? Kok tiba-tiba teriak-teriak gak memperkenalkan? Udah besok anak perkenalan biar ada sama kawan-kawan antum yang lain. Kalau yang lama, yang pernah ketemu anak di aula, angkat tangan. Semua ya. Berarti antum udah tahu kalau gaya anak pasti kayak gini. Antum akan saya suruh untuk maju ke depan. Antum deg-degannya udah dari tadi, ya kan? Oke, silakan dibaca. You stand up. Astagfirullahaladzim, tenang kan? Tenang. Oke. Lihat depan. Dibaca. Secangkir motivasi untuk berbicara berkarakter. Lanjut. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Oke, stay here. Ada mikrofon satu lagi? Ada video lah. Oke, sini kan. Dribblenya dikurangin dikit, saudara guys. Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Siap? Jangan kau melihat juga ini. Jangan sekali kau ini. Lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Sekarang Kak, jangan sampai maghrib aku nunggu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Terjadi lagi di GP5 hari ini. You adalah orang ke-312 setelah Makassar yang namanya sama dengan saya. Kok pakai namamu kawan? Itu contoh. Ustaz Bilqis, cocoknya MC training itu Ustaz, itu 8 jam min soba dalam masak. Bakal dapat banget feel-nya. Kita waktunya hanya 1 jam nih hari ini. Mau lanjut? Enak kali kok yang duduk, aku yang ngomong kan. Kalau angkat mikrofonnya Kak, lihat ke depan. Kok pakai namamu, jangan pakai namaku. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Syabina dari Bandung. Dari mana? Bandung. Bandung. Ulangi Kak, ada yang terpeleset kalimatnya. Ulangi. Assalamualaikum, saya Syabina dari Bandung. Oke, thank you. Kak, you pernah jadi MC gak? Pernah sekali. Apa? MC dangdutan apa MC apa? MC apa? MC Milan di SMP. Tapi di sini belum pernah. Belum. Mana MC? Antum bawa kurasa gak? Gak bawa. Oke. MC ditulis. Nih, anak temukan telenya. Ustaz Bilqis saksinya. Ada temukan tel MC. Suara dia itu suara mikrofonis. MC tel anak temukan hari ini. Tadi anak ngobrol banyak dengan Ustaz Heri. Ustaz, kalau bisa temukan tel MC di area teman-teman hari ini. Anak temukan yang cocok MC di area Hotel 5. Nih, ini makhluknya. Tepuk tangan saja. Tulis namanya Kak. Tulis namanya. Gak kenal kan? Siapa namanya tadi? Syabina. Syamila. Syabina. Sabrina. Kelas berapa Kak? Syabina. Hah? 1 intensif. 1 intensif. Baru Pak? Baru 1 intensif. Kelas 1 intensif. Grupanya di mana selamanya? Indonesia. Indonesia. Kelas anak akan minta, ini akan laporkan ke Ustaz Heri dan Pak Kiai. Kalau MC yang pertama. Mau duduk apa di sini terus? Oke, terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Terima kasih, silakan Bandung duduk kembali. Syukran Ustaz. Gitu Kak.
Jadi kalau antum tampil MC, gak sah-sah aja kok kalau antum bilang, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya sebagai Master of Ceremony hari ini, kayak gitu kan? Sah-sah aja, sebutkan nama antum di situ. Jadi jangan sampai MC itu MC formal ya gitu, MC non formal ya gitu. Sekarang ada band wali datang ke sini, tiba-tiba antum MC. Apakah MC-nya kayak gini? Hadirin yang kami banggakan, sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu dari Wali dengan baik-baik sayang kepada vokalis Wali dengan segala hormat karena dikira komut batul aras di situ kan. Jadi harus tahu tadi jauh banget kan MC formal dan dia adalah non formal. Dia nanya dulu interaktif, kaifahalukum, let non formal. Maka ingatkah bicara itu penting, jangan dapat bicara. Maka semua hari ini Anda mengira 2 jam nih panitia, ternyata hanya 1 jam sampai jam 3. Antum diberi ruang untuk skill bicara yang powerful. Bicara antum dirindukan audiensnya, antum mengesankan MC-nya. Di mana Anda belajar MC? Di pondok Kak, wahai santri baru, Anda belajar kayak gini di pondok dulu di Gontor. Ketika ke istana, Anda belajar banyak lagi. Oh ternyata dunia MC itu menjanjikan di luar Kak. Hanya ngomong kayak gini di TV One. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. Hanya ngomong kayak gitu doang. Allahu Akbar. Ternyata orang finance-nya bilang, Mas, suaramu cocok loh Mas jadi voice over. Di situ Anda bingung. Yang Anda tahu adalah Master of Ceremony. Kok ada itu voice over? Apa itu voice over? Karena Anda di pondok gak pernah dapat mufradat namanya voice over. Apakah ada pelajaran mada dan senang anak voice over? Ya ada. Di situ ternyata hanya ngomong TV One memang beda. Hanya 4 detik Kak menjanjikan, Masya Allah ya Rabbana. Finance-nya bilang, Mas Chandra makasih di review di TV One yang sama-sama. Ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil itu amplop. Anak buka, Allah Akbar. Ternyata hanya ngomong kayak gitu doang. Jumlahnya 27.500.000. Pasti antum kaget, apalagi anak waktu itu. Anak tutup lagi tuh amplop, anak balik lagi ke finance. Bah ini bala kenapa Mas Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, kurang. Hitungannya gimana? Ternyata hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Di situ anak kaget banget. Allahu Akbar, ternyata ngomong kayak gitu enak banget ya. Di situ anak berniat, ya Allah mudah-mudahan anak dapat iklan yang lebih panjang dari ini. Itu Kak. Jadi belajar dari MC, ternyata bisa Allah menggerakkan kita bisa belajar lagi dunia voice over, pengisi suara. Karena apa? Karena selama Anda jadi MC di istana, di event-event di Jakarta, Anda harus memainkan gaya bicara Anda saat Anda jadi MC di depan umum. Maka you need communication skill komunikasi. Kenapa hari ini judulnya adalah communication skill for Master of Ceremony? Kenapa judulnya tidak public speaking? Karena kalau di bannernya tulisannya public speaking, anak yakin antum akan mengira kalau ini adalah muhadharah. Dan anak tahu antum gak suka dengan muhadharah. 80% santri di negeri ini banyak yang alergi dengan muhadharah. Makanya cocok nih skill komunikasi untuk MC talent. Udah jangan public speaking. Maka antum butuh public speaking skill. Maka setiap karakter Anda di depan anak ini semua unik. Anti juga unik, anti unik, anti juga unik. Semua yang di depan anak ini unik, tidak mungkin sama kawan. Antum duduk hari ini di depan anak tahu antum ada yang berteriak di otaknya, Pak Chandra, afwan, kayaknya ini bukan materi Anda Ustaz. Anda sejak lahir gak ada cita-cita jadi MC seperti Anda. Karena anak kalau tampil ke depan megang mikrofon Pak Happy, suka terjadi gempa 8,9 skala. Afwan Ustaz, hadhihi laysat maddati. Anak mah, aduh udah deh Pak Happy, anak mah cuma duduk dengerin aja. Cuma kalau jadi MC maju ke depan, Allahu Akbar, anak ngeri banget jadi kiamat kubro Ustaz. Kak, antum butuh skill komunikasi dengan karakter antum masing-masing. Ustaz, anak mah cukup nanti jadi ibu rumah tangga aja Ustaz. Kayaknya ibu rumah tangga gak perlu belajar public speaking deh. Siapa bilang? Setiap hari Rabu di Jakarta ada materi public speaking untuk ibu rumah tangga. Apa hubungannya? Seorang ibu dia manggil anaknya, nah sini saya. Dia butuh cinta kata-katanya. Anak
anak itu di Senayan mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Kalimat apa sayang? Cuma ngomong gitu doang, Pak Chandra, aku suka. Apa kalimatnya? Nah, sini sayang. Ibu itu berbicara dengan qaulan layyinan. Ibu itu berbicara dengan qaulan thaqila dan qaulan karima. Bukankah itu public speaking? Sekarang kalimatnya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini saya. Coba mereka. Antum pilih mana, yang pertama apa yang kedua? Pasti yang pertama, karena di situ ada smile face, smile voice. Jadi ilmu kedua dalam zona MC adalah antum harus tampil menjadi seorang MC yang ketika bicara ada smiling face and smiling voice. Ngomong sambil tersenyum itu indah banget, nah indah banget. Selelah-lelah antum, secapek-capek antum, tapi kalau antum ngomongnya sambil tersenyum itu indah dipandang mata. Coba deh, nanti kita coba ya. MC, you bicara show your smiling. Moderator, you bicara show your smiling. Karena energi positif dari senyuman antum itu akan tertransfer ke seluruh orang yang ada di depannya. Antum hari ini gak perlu belajar apa itu masalah seremoni. Antum udah tahu kak, yang akan anak tembak antum adalah nih, rohnya. Ruh Ra'isul Jalsa, innernya. Sekarang antum ngomong tanpa senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MC hari ini loh kak. Tolong ya, kalian sehat ya. Dia aja gak sehat kawan. You nanya orang sehat apa enggak, dia aja gak sehat bicaranya. Kenapa semua hari ini matanya fokus ke depan semua? Karena Anda sebelum masuk ke ruangan ini, Anda menzirokan jiwa raga Anda mengosongkan semua jiwa raga dan Anda mengatakan, ya Allah, bismillah, ya Allah, mudah-mudahan di sana ini bermanfaat untuk mereka. Anda tampil dari zero, Anda kosong, benar-benar tak ada masalah hari ini, Anda happy banget hari ini, kayak namanya gitu kan? Udah happy aja. Tapi kalau Anda bete hari ini, Anda akan merasakan bete itu. MC, kalau lagi bete, jangan sekali-kali kau tampil. Atau lagi bete nih, lagi bad mood, tiba-tiba tampil jadi MC. Hadirin diharap tenang, anak lagi gak tenang nih. Curhat di situ. Jadi kak, you tampil, ingat kak, zerokan dulu, tenangkan dulu antum, baru antum bicara. Pasti akan muncul tuh smiling face, smiling voice. Ustaz Happy, smiling voice itu apa? Smile voice itu orang di luar sana akan bilang, itu Pak Happy Chandra pasti ngomongnya sambil tersenyum. Itu smile voice, walaupun dia nggak melihat kita. Oke? Setiap karakter Anda itu unik. Apa buktinya? Yang di depan anak hari ini, semua orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Percaya atau tidak, semua orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Ini juga akan anak siapkan di depan guru, di depan seluruh santri besok. Kalau semua ribuan santri yang hadir di GP5 dan guru, semua tajam pada bidangnya masing-masing. Sayap kanan, yang di depan anak. Ini gambar apa? Gambar apa? Suaramu 20% loh kak, gambar apa? Antum ngomong gak ada senyuman sama sekali, gak enak melihatnya loh kak. Gambar apa? Indah dilihatnya. Kalau antum mau bilang gak ada senyuman, gambar apa? Silet. Antum kayak silet semua hari ini loh. Silet. Walaupun itu benda tajam, tapi untuk menyampaikan dengan senyuman indah di pada mata. Silet itu punya kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan silet? Silet ini kecil dan tajam, tapi kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Setiap MC punya kelebihan kekurangan. Anak MC, Ustaz Bilqis MC, anti MC, Ustaz MC, pasti beda-beda walaupun temanya sama. Silat juga sama. Silat itu tajam banget kan, tapi nggak bisa jadi digunakan untuk menebang pohon. Itu kekurangan silat. You pernah lihat gak ada orang lagi duduk depan pohon, anti tanya, bang, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silat. Nggak selesai itu. Hei, sayap kiri, sayap kananku. Ini gambar apa? Suaramu 20% gambar apa? Smile face, smile voice gambar apa? Gak pernah ada yang ketuban ya. Kapak ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kapak ini memang kuat, tapi dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut.
Apakah ada Satria Gontor Putra yang melanggar di botaknya pakai kapak? Ingatkan, dari sini aku bisa menyimpulkan, oh iya ya, Anda mau MC formal ataupun MC non formal, itu adalah bidang saya dan saya tajam di situ. Andai kan nanti Ustadzah antum, muslim antum, kamu MC ya, MC formal ya, siap Ustadzah, Anda mustahilnya terima tugas itu. Antum mau jadi silat atau kapak hari itu. Dan antum di situ kata Pak Epi, aku ngomong harus sampai tersenyum. Aku harus membesarkan satu menit pertama. Bismillah. Antum mulai. Hadirin, acara akan segera dimulai. Padahal sejam yang lalu antum baru kena iko. Antum baru dihukum, antum habis nangis di asrama. Habis itu ustazanya bilang, MC ya, oh, anu mustahil dah Ustaz. Senyuman antum itu menutupi tangisan antum. Antum bertanya begitu, ayo, nabda bil basmalah. Antum tersenyum, padahal hati lagi menangis. Sah gak? Sah. Antum profesional di situ. Kalau Anda bawa masalah ke sini, antum kena masalah Anda. Anda simpan masalah Anda di sana tuh, bawa kenapa? Anda tangga ke sini. Jadi kan, ingat kata Anda, smell face, smell voice. Jadi gimana Pak Happy? So, sebelum Anda tunjukkan hari ini, untuk mendapatkan label ini, Masya Allah, itu perjuangan Kak untuk dapat MC Istana Negara. Itu perjuangan Kak. Karena dulu anak MC-nya itu qadarullah Kak, enggak kayak hari ini. Anda belajar banyak tentang samudra MC itu dengan teman-teman di mana? Di Darussalam Qatar ini. Tepuk tangan untuk ibu kandung kita. Karena apa? Bertahun-tahun Anda di sana, kawan. Suara audionya kecil saya. Apa volumenya? Oke, Anda angkat di sini. Oh gitu. Tapi kedengaran kan? Tapi kedengaran nggak apa-apa. Biar nggak diskalik. Anak belajar banyak di sini. Kemana pun anak pergi, anak belajar MC di Darussalam Gontor. You juga sama nanti. Suatu saat baik-baik himne ini akan antum bawa. Wallahi Kak, gara-gara anak bawa ini gambar orang Makassar langsung bilang, Pak Chandra, setiap kau ke Makassar ini pasti aku melihat gambar ini. Dan kau selalu memutarkan lagu ini. Lagu apa itu Pak Chandra? Dan bergetar hatiku di Pak Chandra. Siapa mereka? 80 orang. Mereka itu adalah non-muslim. Non-muslim aja bergetar melihat alam pesantren. Apalagi antum yang ada di dalamnya. Jadi Anda nggak bisa menyembuhkan diri. Anda al-fakir atau if belajar banyak dari alam pesantren. Wahai santri baru, Anda nggak mau anti yang hari-hari ini mengatakan, Ustaz, Anda bingung nanti ketika Anda udah keluar mau kemana. Allah yang akan menggerakkan antum nanti. Hadza min fadli Rabb. Siapa yang kira Anda orang yang tak bisa ngomong dulu kayak gini ketika Anda belajar di pesantren di Darussalam Gontor hari itu bertahan sekian lama. Ternyata Allah menggerakkan sampai hari ini Anda berkiprah di tempat ini. Dulu saat 17 Agustus pasti Anda pernah mendengar ada suara ini di istana dan di-announce ke seluruh TV nasional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu enggak? Tidak mungkin Anda ngomongnya kayak gini. Hadirin dimohon berdiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah dulu kayak gitu ya. Bismillah teriak-teriak, berita duka, teriak-teriak, orang semakin berduka mendengarnya. Bisa nggak sih pelan? Hadirin, acara akan segera dimulai. Kita coba hari ini. Ana minta satu di antara antum maju ke depan tanpa ana tunjuk. Yang berani maju angkat tangan. Banyak yang mengenaikan cinta. Antum pengen sukses gak? Maju ke depan.
Antum pengen belajar bicara ngomongnya itu mengesankan nggak? Maju ke depan. Anak itu sampai 5. Kalau enggak berarti antum nggak ada niat untuk belajar. 5 perwakilan, 4. Allah karim. 1 orang, yuk 1 orang. Ini dari sini semua nih. Sini mana santri baru mana? Oh santri baru. Yuk maju ke depan. Sini kak maju ke depan. Yuk maju ke depan. Ini cukup tempatnya nanti ya kayak. Satu-satu dulu. Mana tadi yang angkat tangan? Yuk sini maju ke depan. Oke. Di sini Afwan Ustaz ke belakangnya Ustaz. Ambil mikrofonnya. Lihat ke depan. Tes mikrofonnya. Tes. Nah itu. Yang kedua, tidak ada generasi GP5 yang ketika ngetes mikrofon dan ditiup-tiup mikrofonnya. You pernah lihat gak orang niup-niup mikrofon? Pernah lihat gak? Karena antum terlahir bukan generasi peniup mikrofon. Bagaimana caranya? Like this kan? Tes, coba. Tes. Oke. You pernah ikutan acaranya kan? Pernah ikut ya? Lancar kali dia, berarti antum nge-save banget waktu itu. Kelas berapa? Salisa. Salisa. Lihat ke depan kak. Pegang mikrofonnya. Cepat ya kak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab salam. Waalaikumsalam. Ulangi kak, lihat ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Salsabila Frianti. Kelas berapa? Kelas berapa? Santai intensif. Dan you asalnya dari mana? Depok. Depok. Nama wali kelasmu adalah? Ustazah Siti Wardah. Kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa? Rabu. Anti lagi bingung. Ayo. Semua lagi mikir. Senin Selasa. Terus hari ini kita belajar tentang al-ayyam gitu ya. Ayyam usbu. Ulangi kan. Jangan aku salah Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa? Sabtu. Gak apa-apa. Ini dia santai kali dia. Terserah, mau salah dong, apa-apa gitu ya. Ayo, angkat lagi mikrofonnya. Iya, kayak mimpi kali ya, maju ke depan. Angkat lagi mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan kau marah. Pegang lagi mikrofonnya. Siapa? Assalamualaikum, saya Bicandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Kau hampir lupa namamu kan? Ulangi. Assalamualaikum, saya Salsabila Frianti dari Depok. Oke, kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa? Hari Ahad. Kak, kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa? Kemarin hari Selasa, hari ini hari Rabu, besok hari Kamis. Istighfar yang banyak kau ini ya. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Kakak, Nina. Ini udah berapa kali lembaran ini dibawa ke GP5? Udah sering banget. Dari tahun 2008 ini gak pernah nak ganti. Sampai ada yang sobek kayak gini. Kenapa? Karena datang ke Papua, Ustaz, waktu acara PON kemarin bersama Kiai Ma'ruf Amin Pak Wapres. Anak ngisi materi itu, Salsabila. Pas maju ke depan, pesertanya 500 orang. Di Papua wajahnya semuanya sama. Kalau maju ke depan, semua menatapku tapi tak ada ekspresi. Di situ aku astagfirullahaladzim, kenapa kayak gini? Anak tampil Salsabila, anak tampil, anak bikin ceria nih antum hari ini, dibikin joke. Antum kan tertawa kan, tapi mereka nggak ada yang tertawa. Anak bikin cerita yang sedih, nggak ada yang menangis Ustaz. Di situ anak mulai mudah, astagfirullahaladzim, malu kayak mana gitu. Dengerin Salsabila. Akhirnya anak mundur menuju ke belakang, anak tanya panitia, apa salahku? Panitia bilang, Pak Chandra, aku lupa. Mereka ini nggak paham bahasa Indonesia. Apa ilmunya untuk MC? Sebelum you tampil, antum harus mengikuti kaidah ungkapan Ali bin Abi Thalib. Khatib ala hasabi ukulihim. Kalau antum bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Ketemu anak Papua, tanya mereka paham nggak bahasa Indonesia sebelum antum tampil. Terus antum nanya lagi, terus Pak Epi, wah hari itu di Papua ngapain lagi? Hanya ada translator, ada penerjemahnya. Penerjemahnya duduk di sini, jadi anak ngomong 15 menit baru diterjemahin.
Jadi tertawanya mereka itu delay. Jadi mereka tertawa, mereka nangis itu setelah 20 menit. Itu kan, itu capek loh kayak gitu. Antum mau MC, MC-nya anak-anak TK. Antum masuk seperti anak TK. Apa kabar anak-anakku sayang hari ini? Kamu sehat lah? Gitu. Antum MC, anak-anak kampus. Apa mau mereka digitukan? Antum maju ke depan anak-anak kampus dan antum bilang, antum cemel pipinya, gitu. Khatib al-Hasan bin Quraib. Kenapa orang banyak yang nggak MC? Karena nggak tahu siapa audiensnya dan karakter mereka. Akhirnya anak Papua nyobain ini Ustaz. Saking dia getaran maju ke depan. Sobek dia. Gak apa-apa, ini kenang-kenangan. Insya Allah gak ada virusnya, kau pegang salsabila. Udah aman. Lihat pegang sini. Yuk pernah tampil gak waktu itu? Belum pernah. Pegang mikrofonnya. Dibaca, silakan. Saya lagi menunggu. Silakan. Betul. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. You percaya dirinya sudah powerful, cara bacanya juga nice, cuma terlalu buru-buru kali Kak bacanya. Yang kedua, ketika you bicara pegang script like this, dan bicaranya itu harus nice Kak. 70% mata kita harus ke audiens, 30% harus ke teks. Jangan sebaliknya. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Jangan kayak gini terus. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, antum terus menatap ke sini, pas lihat ke depan, orang sudah nggak ada semua di depan. Pada kemana? Gitu ya Naya. Coba saya ulangi. Repeat. Stand by. Mbak Vera, stand by. Oke. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan. Apakah ingat kalimat sampai kapanpun? Ya, kata Pak Chandra, saya harus bisa mengolah rasa. Bukan hanya MC. Antum jadi guru, ingatkan antum harus bisa mengolah rasa. Antum duduk di sini, antum harus bisa mengolah rasa. Antum lagi kangen sama orang tua antum, jangan dibawa ke materi MC hari ini. Antum menulis di gambar, yang ditulis bukan tulisannya, yang ditulis gambar rumah. Ditanya kenapa? Lagi kangen rumah. Terus antum melihat anak kayak genteng hari ini. Olah dong rasa antum, ingatkan olah rasa. Say together, olah. Olah vokal itu easy, olah bahasa tubuh itu easy, tapi olah rasa harus belajar antum. Oke. Nah, yang duduk 104 orang, apakah antum kepribadiannya itu cocok jadi MC? Lihat tulisan ini. MC yang keren itu komunikasinya baik Kak. Dia smile face, smile voice. Dia ngomong depan orang nice Kak, enak dipandang. Dia punya good personality. Sahsiyah hasanah. Kepribadiannya baik Kak. Itu adalah MC yang baik. Yang berikutnya adalah wawasannya luas. Anti ngasih intro tadi kan MC. Menjadi MC, apa tadi intronya gitu kan kayak ada tulisannya apa menghafal. Tadi ketika anti bicara tentang MC ada tulisannya apa anti menghafal. Oh bayang-bayang aja. Gitu ya, luar biasa ya. Berarti di otaknya ada Google di situ ya, langsung antum improve itu. Menjadi MC adalah gitu. Itu namanya wawasan tentang ke-MC-an. Jadi jangan langsung dibawa masuk ke acara. Ini dia berikutnya. Oke, Ana minta sekarang maju ke depan ya. Setelah you yang tampil tadi yang di belakang, Ana masih ingat. Anti, maju ke depan. Yang di sini tadi manakah? Yang angkat tangan coba. Santri baru dulu. You maju ke depan. You maju ke depan, angkat tangan. 1, 2, 3. Satu lagi dari sini angkat tangan. Wait. Moderator yang akan memilih. Maju dulu Pak. Biar moderator yang akan memilih. Selain dia, tadi anak pilih maju ke depan. Dia juga maju ke depan, 2, 3. Anak minta 3 orang lagi. Silakan. Anak sorry. Nanti. Yes.
Nanti maju. Biar balance, moderator 3 di sini, 3 di sini. Sudah langsung frame. Nanti buat guru-guru di mana? Di sini. Oke lagi. Tinggal di sini. Ya buat guru. Bukan ini dulu ya, mau sore. Udah ready belum bisa tadi? Kalau melihat view sih, enakan di sini. Mudah-mudahan sih belum bisa tangan nih, bisa bicara saya nanti. Nah, kayak acara hari ini Ustaz, antum masih ingat gak acara MC Talent yang tahun yang lalu? Menimpa kan? Itu saja kurang dapat loh Ustaz. Karena apa? Terlalu luas, pesertanya dikit. Hari ini anak ketemu mereka, itu feel-nya dapat banget karena mereka fokus. Karena gaung ruangan ini lebih dapat, kamera juga standby, lebih nice gitu. Nah, tapi masih tuh kalau di sini nyaman dan tidak terlalu berdempetan bisa ada di sini. Nah, ya kayaknya bisa dikata Pak Hebi ketika melihat acara hari ini kayaknya lebih nice di sini. Layar juga nampak, bisa layarnya pakai yang stand kan kanan kiri ya? Kayaknya di sini ada ya. Lebih ready, ini juga sound juga udah ready kan di sini. Itu ya kayak nanti kasih tahu Pak Hebi. Kecuali kalau misalnya udah siap, udah dirapiin, udah disopin tuh. Proses. Coba deh kalau masih. Tenang. Oke, siap ya? Mana mikrofon anak tadi? Oke, moderator disarankan. Ambil mikrofonnya moderator. Oke, ini penting, khususnya untuk santri baru yang baru bertemu anak hari ini. Yang 3 orang agak merapat ke sini nak. Oke, anti baca skrip yang Anda siapkan di sini. Silakan dikasih mikrofonnya moderator ke kanan dulu. Dibaca. Silakan dibaca. Show your talent now. Ulangi. Show your talent now. Show your talent now. Kasih ke sampingnya. Anda mau tes vokal dulu. Silakan. Show your talent. Ini kah? Kuasai panggungmu sekarang. Lebih jelas lagi bicaranya. Kuasai panggungmu sekarang. Ustaz, ini foto anak paling keren seumur hidup anak. Dari semua yang bercadar cuma ada yang gak pakai cadar sama. Betul Ustaz. Anak kira mereka gak suka foto. Ketika anak turun dari aula, mereka ngejar. Ustaz bisa foto gak? Anak kira gak suka foto mereka. Udah jangan lama-lama lihat ini. Dibaca lagi. Kasih mikrofon ke sampingnya. Microphone position. Mikrofon. Ulang. Microphone position. Mikrofon posisi ketika pegang mikrofon seperti ini kan, like this kan. Oke, angkat lagi mikrofonnya. Ulangi. Microphone. Wait, like this kan. Yuk. Microphone position. Oke, berikutnya. Kasih mikrofon ke sampingnya. Silakan dibaca. Kode etik sang master of ceremony. Ulangi. Kode etik sang master of ceremony. Oke, karena naik ke panggung ya kak ya, Afwan. Ulangi kak. Kode etik sang master of ceremony. Kode etik sang master of ceremony. Yang pertama, ini dia, dibaca. Hindari saat bicara. Kalahkan suara musiknya, angkat suaramu nak. Hindari saat bicara. Terima kasih, kasihkan mikrofon ke sampingnya. Yang pertama, ini dia people. Menyimpan tangan di saku. Like this microphone ya. Ulangi. Menyimpan tangan di saku. Yang pertama, tidak ada MC yang ketika bicara menyimpan tangan di saku like this. Atau pernah lihat gak? Atau menjadi moderator. And then you like this. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai MC hari ini, saya senang banget. Ya, Anda senang, tapi orang gak senang melihat Anda. Karena tangan Anda disimpan dalam saku like this. Tangan disimpan
disimpan dalam saku. Min su'i adabil kalam. Kode etiknya dilanggar oleh MC itu. Oke, khawatirnya di tangan gak balik lagi. Berikutnya, yang kedua, kasih mikrofon ke sampingnya. Silakan. Dibaca. Lengan disedekapkan. Kayak gimana coba lengan disedekap kamu kayak gimana kah? Kayak gimana kah? Oke. Yes. Lengan disedekapkan itu melanggar kode etik saat bicara. Jangan sekali-kali atau tampil lengannya disedekapkan. Itu gak elok dipandang. Oke. Kasihkan lagi mikrofon ke depannya. Silakan. Dibaca. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Tangan ditangkupkan di belakang punggung kayak gimana? Praktekan kak, yang depan praktekan biar teman-teman melihat. Gimana kak, tangan disimpan di belakang punggung kayak gimana? Yes, like this. Ini paling enak yang lagi nggak masuk ujian. Ini enak banget dia. Masuk ujian disimpan di belakang. Ini cocok juga buat pengurus organisasi. Ketika ospek, ketika acara mos, tidak ada yang simpan di belakang punggung. Berikutnya kak. Silakan. Memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar. Cowok kalau gugup tangannya kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget hari ini. Jadi begini ya, saya sebagai gitu, tangannya kemana-mana. Akhwat, kalau gugup tangannya kemana? Ke kerudung. Kerudungnya dilipat-lipat-lipat, maju mundur. Dia nervous kak, udah nggak bisa dibuka itu pasti dia dalam lagi nervous. Jadi tangan wajar-wajar aja. Berikutnya dibaca. No graphic now. Ulangi. No graphic now. Sampingnya dibaca. No graphic now. No graphic. Graphic itu kayak gimana? Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah hari ini saya sebagai MC. Tolong ya nanti semuanya habis Jumatan semua harus apakah antum semuanya jangan sampai MC banyak grafik itu banyak loh, nah bukan aja kayak gini juga grafik nih. Tolong perhatikan ya, saya sebagai MC ya, jadi begini ya, grafiknya apa? Jangan sampai peserta antum dia ngitung berapa banyak grafik antum. Nanti semua musyawarah, nanti dapat berapa? Ada dapat 15. Itu grafik, say together after me. No grafik now. No graphic now. Oke, antum udah lebih tahu dibandingkan teman-teman antum besok yang akan hadir. Tidak ada grafik di antara kita. Oke, fahim tuh? Fahim. Terima kasih kakak-kakak yang udah simulasi hari ini, 6 orang ini, dan tepuk tangan buat mereka yang sudah tampil hari ini. Silakan kembali ke tempat. Oke, nice. Thank you kak. Kalau waktunya panjang nih Ustaz, antumnya akan Anda bikin grup like this. Tapi nggak bakal cukup waktunya kawan. Antum juga harus sholat asar. Tapi next kalau Anda ketemu lagi sama antum 100 orang ini MC Club Gontor Putri 5 ini, antum harus akan Anda bentuk dalam bentuk item-item ini. Antum akan belajar jadi voice over, jadi MC, jadi dubber. Tapi waktunya ini tidak cukup. Tapi paling tidak antum sudah dapat kata kuncinya. Antum harus jadi tampil dan tampil antum harus mengesankan. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke. Baik. Jam 15:10, tim kami juga di Jakarta sudah men-set ke Istiqlal Jakarta untuk persiapan untuk sholat asar dan live dari Istiqlal. Hari ini dalam waktu 1 jam lebih Anda bicara depan antum. Paling tidak antum sudah dapat kata kuncinya. Please save di memori antum dan kita akan ketemu besok pagi bersama ribuan santri dari Sahabat Putri. Saya Chandra bersama 10 orang tim di Indonesia. Thank you. Barakallahu fikum. Angkat tangan kanannya Bibo, kepalkan dan katakan speak up. Wahid isnani salasa, katakan Speak up. Amazing. Wahid isnani salasa, katakan Speak up. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada narasumber kita, Ustadz Happy Chandrayana Amikom. Ya, seperti yang kita tahu banyak sekali ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari beliau. Mungkin dapat kita praktekkan dalam sehari-hari kita. Oke, terima kasih.
Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada Atau kan anak bilang dia nggak boleh ada grafik di antara kita. Jadi itu penyakit kan susah dihilangkannya, ya. Jadi nggak ada grafik. Lanjut. ya baiklah, mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada sore hari ini. Acara akan saya ambil alih. Kita mau lanjut lagi di sini. Acara kami serahkan. Acara kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Lulus dia nggak ada grafiknya. Ketika ada grafik dia telan astagfirullahaladzim gitu ya. Tepuk tangan buat moderator. Silakan. Doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Fadlur Rahman LC. Pada ayahanda tercinta, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala tabaraka wa ta'ala kulli rasulina alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi'u minka bi mazidan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah kama yanbaghi li jalali jalali ma'ali sultani Allahumma anfa'na bil bala wal wabah wal fasha wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma كلمتك ونكون سرتك ونبقى يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربنا صغارا اللهم سهل امورنا وامور والدينا وامور اساتذتنا وامور تلميذاتنا وامور اهلنا هذا الرساله وعند المسلمين سبحان الى كلمتك وكمال سرتك ونبقى يا ارحم الراحمين اللهم ربي هب لي من الصالحين واجعلني مقيما صلاتي من ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين اللهم انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الابرار العزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Penutup, marilah kita tutup acara kita pada siang yang berbahagia ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.